Kan ada orang yang baru dia bisa bicara kalau dia marah. Baru bisa. Kalau nggak marah dia nggak bicara. Kalau nggak bicara pas lagi ada maunya. Ini diem aja. Pas Giliran ketemu ngomong pinjam duit. kayak gue dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa bersama saya Jigun dan Ustadz Arif Susanto. Kali ini ya kita mau bincang-bincang mengenai interaksi dari perspektif Islam. Gitu, Ustaz. Luar biasa. Sebab begini, cocok sekali apa yang ingin ente bicarakan sama anda sekarang. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia kalau tidak bicara ya diam. Kalau tidak diam ya bicara. Berarti interaksi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Apalagi sekarang kita dibutuhkan untuk berinteraksi dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan sesama. Maka interaksi luar biasa. Mudah-mudahan ini interaksi yang akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Karena dari perspektif ilmiah, insya Allah interaksi ini bermanfaat sekali. Secara etimologi, interaksi adalah muasyarah. Begitu instruktif Allah memerintahkan seluruh manusia, terutama kaum suami, untuk bisa berinteraksi dengan istrinya dengan baik, dengan bahasa wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita bisa berinteraksi dengan istri, maka kita pun akan bisa berinteraksi baik dengan anak-anak, akan bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dan seluruhnya. Intinya di situ. Kenapa Allah memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf? Biasa kan? Biasa. Nah, jadi interaksi itu sebenarnya dari perspektif Islam itu cukup ngena banget ya di kehidupan masyarakat kita ya. Makanya dari suami ke istri, ke anak, ke keluarga ya. Luar biasa. Kalau interaksinya jelek kan juga akhirnya nanti nggak bagus hasilnya, Ustaz ya. Bahkan dalam perspektif Islam, tahukah kita bahwa suara itu sebetulnya tidak hilang? Kenapa tidak hilang? Kalau suara dihitung oleh gelombang, gelombang dihitung oleh hitungan, ternyata matematis mengatakan bahwa hitungan itu tidak ada angka terkecil. Saudaraku, kenapa suara ini hanya didengar oleh Anda, tidak didengar oleh orang yang jauh? Bukan berarti suara kita yang tidak sampai, akan tetapi gendang telinga yang tidak mampu menangkapnya. Biasa kan? Makanya insya Allah, apapun yang akan menjadi pembicaraan kita sehari-hari dengan siapa dan dengan apa, maka itu akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muasyarah berasal dari kata asyaratun. Asyaratun artinya 10. Sudah tahu, angka 10 itu adalah angka yang unik. Kenapa unik? Angka 10, matematis mengatakan bahwa angka 10 adalah hasil penjumlahan dua angka yang berbeda, akan tetapi diawali dengan huruf yang sama. Bingung kan? Sekali lagi, asyaratun artinya 10. 10 adalah hasil penjumlahan dua angka yang berbeda tetapi diawali dengan huruf yang sama. Ini maaf nih, sedikit filosofis. Maksudnya huruf yang sama gimana? Kan 1 sama 0 beda tuh. Tidak, 1 sama 9 S. Berarti ditambah S. 2 ditambah 8. D lagi. Iya. 3 ditambah 7. T lagi. 4 ditambah 6 E lagi. Yang pada akhirnya L ditambah L. 5 tambah 5 dengan huruf yang sama, kapasitas yang sama, muatan yang sama. Secara filosofis, kalau muasyarah adalah berasal dari kata asyaratun, maka jangan takut perbedaan. Dengan kuncinya satu, awal huruf yang sama secara filosofis adalah niat yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak kenapa kalau seorang anak dimaki-maki oleh seorang ibu,
walaupun mungkin makiannya kasar, Ya. kenapa si anak tersebut masih tetap aja ngelendot ke ibunya, kenapa? tetap aja manja? Karena apa? Karena murni, suci, tidak ada kebencian, sekasar apapun pembicaraan. Jadi sekali lagi, kalau 1 tambah 9, 1 dan 9 adalah angka yang senjang, tetapi ketika diawali dengan huruf yang sama, maka tetap akan menghasilkan angka 10. 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, dan 5 tambah 5. Luar biasa. Maka pahamilah filosofis ini, bahwa ternyata jangan pernah tidak berinteraksi. Jangan, sungguh pun mungkin itu dianggap benda, dianggap itu binatang, bahkan mungkin ada orang yang menganggap bahwa mengkafirkan orang lain, begitu kan? Ya. Tetap aja pada dasarnya kita harus berinteraksi. Berarti interaksi itu termasuk komunikasi lah ya. Komunikasi dengan siapapun, termasuk ambil manfaat dari filosofis ini. Ternyata luar biasa bahwa perbedaan tidak jadi halangan untuk interaksi, karena ternyata niat yang bersih dengan penuh kasih sayang, maka akan terjalin satu hubungan yang pada akhirnya jatuh pada 5 tambah 5. Hurufnya sama, kapasitasnya sama, dan menghasilkan angka 10. Nah, Luar biasa sih. berarti mungkin gini, kalau menurut pandangan aneh nih, ya, interaksi itu 1 tambah 9, 10, 2 tambah 8, 10, dan seterusnya. Seperti itu. Artinya interaksi itu mengkerucut untuk mencari persamaan, kali begitu ya? Iya. Benar nggak? Ya, betul juga. Walaupun mungkin ada protes. Dari mana itu? Kan itu bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa. Ya, Yang penting kita ambil hikmah. Iya. Ini kan kalau dilihat secara matematis ya, Iya. hitungannya. Iya. Nah itu kan tadi yang menarik, Ustaz, katanya dengan benda mati ya harus berinteraksi. Ya mungkin kalau pohon itu tumbuh-tumbuh termasuk benda mati atau benda hidup? Ya. Kan aneh pernah tuh ya. Gimana? Kata orang tua. Ya. Pokoknya kita juga bisa ngomong tuh sama pohon, berinteraksi. Walaupun pohon itu tuh nggak ngomong kan, tapi kita berinteraksi sambil setiap pagi disiram itu pohon sambil ngomong ya. Luar biasa. Iya. Ini nanti nih ya, kalau udah besar tumbuhannya kasih buah ya yang banyak. Ternyata bener berbuah. Dibandingkan dengan pohon yang cuma disiram doang, cuma nggak diajak ngomong. Beda, Ustaz. Berbeda. Iya, katanya sih begitu ya, cuma walau alam ini mah cerita udah lama lah, orang-orang lama begitu. Ya kadang-kadang hikmahnya benar-benar ada sih kita bicara ya. Intinya interaksi itu mungkin membangun komunikasi kali, Ustaz ya. Makanya karena saking luar biasanya yang namanya kita berbahasa, berinteraksi ataupun berkomunikasi, tahu nggak? Orang diam. Iya. Itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau dia bicara, orang lain bisa pingsan, atau dia pingsan sendiri. Nah ini yang termasuk begini, mungkin kita sama Allah pun juga harus berinteraksi ya. Luar biasa. Iya, kan nggak boleh diam aja. Doa termasuk interaksi nggak? Berinteraksi. Minta juga termasuk interaksi. Bahkan kan kalau mau bagus berinteraksi dengan Allah itu bukan hanya pada saat kita sempit. Pada sepertiga malam kita berinteraksi ya. Iya. Kan Ustaz kan pernah ngomong begitu tuh. Betul. Iya. Bahkan gini, bahkan interaksi itu bukan hanya bicara. Iya. Contoh, kalau Anda angkat jempol, artinya apa? Bagus toh ya. Beda lagi dengan begini. Beda lagi dengan begini. Betul. Mananya? Kan gitu kan? Iya. Itu interaksi. Berarti interaksi tidak hanya dengan ucapan, dengan kalimat apa ya, dengan tangan, tanda, ya itu juga bisa berinteraksi ya. Intinya. Nah, misalnya, Ani ketemu antum nih dari kejauhan, ya kan gak bisa ngomong nih, karena jauh, kita saling pandang. Ustaz, artinya kan telepon ya. Bener. Ji, gimana bisnis? Bahasanya bagus. Ji, gimana bisnis? Artinya kita berdua. Ji, gimana bisnis? Rugi. Kan gitu, itu komunikasi. Iya betul. Luar biasa. Makanya ini adalah makalah yang mudah-mudahan walaupun singkat tapi mengantarkan bobot amanat dan pesan moral, ya, bahwa ternyata kita
Mari kita bersama-sama untuk berinteraksi dengan pemahaman bahwa interaksi bukan hanya bicara, tapi tanamkan kasih sayang kepada siapapun. Iya. Jadi intinya interaksinya juga harus interaksi yang baik, Ustaz, ya. Iya. Jangan berinteraksi cuma kepengen marah doang, itu Iya. juga nggak boleh ya. Iya. Kan ada orang yang baru dia bisa bicara kalau dia marah. Baru bisa. Kalau nggak marah dia nggak bicara. Kalau Salah. nggak bicara pas lagi ada maunya. Ini diem aja. Pas Giliran ketemu ngomong pinjam duit. Nah, kayak gue dong. kayak saya ke Pak Haji Edi biasa. Luar biasa. Oke, berarti yang paling penting ini adalah bahasa komunikasi. Kita harus berinteraksi kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz ya. Begitulah kira-kira. Dan yang paling Jadi ada sedikit tambahan. Gimana? Kalau interaksi di atas dasar kasih sayang Ya. dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka percayalah tidak akan ada makhluk di dunia ini yang menolak kasih sayang. Tidak ada di dunia ini makhluk yang menolak kebaikan. ya, Nggak ada. Jadi kalau seseorang berbuat salah, contohnya, minimalnya kita punya 3 alasan. Ya. Yang pertama, alasannya adalah supaya kita bisa memaafkan, Ji. Iya. Dalam berinteraksi ini, supaya kita bisa memaafkan, lapang dada, setidaknya 3 alasan. Yang pertama, pada prinsipnya tidak ada orang berbuat salah secara sengaja. Oke. Yang kedua, lihat latar belakang atau asbab kenapa dia marah, kenapa dia membenci dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, maafkan dia dan berlapang-lapanglah, pahami apa keinginannya. Insya Allah akan bisa berkomunikasi lanjut dengan kita dan akan baik. Begitu. Siap. Pokoknya yang penting interaksi. Oke. Dan dari saya Jigun dan Ustadz Arif Susanto, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.